Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 SMA Negeri 1 Sumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA Negeri 1 Sumber. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berbagai limpahan nikmat-Nya. Di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ibu dan Bapak Wali Murid yang kami hormati, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, bahwasanya kami mengundang Bapak Ibu semuanya pada hari Senin pagi ini. Namun pada hari Jumat kami mendadak ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita terpaksa bertatap mukanya secara daring. Kami mohon maaf tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga ini tidak mengurangi kehikmatan kita dalam bertatap muka. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini kami bermaksud mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di SMA Negeri 1 Sumber ini dalam rangka sosialisasi kegiatan asesmen bakat dan minat. Kegiatan ini baru pertama kali akan kita laksanakan di sekolah ini atau di SMA Negeri 1 Sumber ini. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 12. Merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang pada tahun ini menyelenggarakan kegiatan asesmen bakat dan minat. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Waka Kurikulum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan asesmen bakat dan minat ini. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa asesmen bakat dan minat ini dimaksudkan untuk mengukur dan memprediksi kemampuan siswa pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan minat dan bakat atau ketertarikan mereka pada jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada siswa, kepada sekolah, dan termasuk kepada orang tua berkait dengan potensi siswa tersebut pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur, sehingga dapat membuat arah pengembangan dirinya secara lebih jelas dan terencana. Jadi setelah mengikuti kegiatan asesmen bakat minat ini atau yang sering disingkat dengan ABM, harapannya kita mempunyai informasi dari anak didik kita, dari peserta kita, dari putra-putri kita mengenai potensi yang ada pada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan informasi, bisa mirsani hasilnya apakah bakat atau minat yang dimiliki anak-anak kita. Tujuannya nanti manfaatnya untuk ke perguruan tinggi itu ketika akan kuliah, jurusan yang dipilih itu sudah sesuai atau belum dekat dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Karena sebagian besar anak-anak sumber itu melanjutkannya tidak ke jenjang perguruan tinggi nanti, namun sebagian besar adalah untuk bekerja. Nah, dalam memilih pekerjaan ini nanti juga harapannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, sehingga ABM ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, termasuk bagi kita selaku orang tua,
untuk mengarahkan anak-anak kita nantinya ke pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Jadi kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya dalam pelaksanaan kegiatan ABM ini untuk semua siswa bisa berpartisipasi dalam kegiatan tes bakat minat tersebut. Jadi nanti orang tua kami mengharapkan untuk bisa mengingatkan dalam pelaksanaan itu ketika tes nanti untuk hadir tepat waktu, tidak terlambat, dan semuanya bisa mengikuti kegiatan tes ABM ini. Kami mengharapkan partisipasi dukungan dari semua pihak termasuk Bapak Ibu orang tua demi kelancaran kegiatan ABM ini. Sepenuhnya kegiatan ABM ini didanai dari sekolah. Jadi tidak ada iuran, tidak ada pungutan dari orang tua terkait dengan pelaksanaan kegiatan ABM ini. Sehingga kita harus maksimal dalam pelaksanaannya. Kita siapkan seluruh perangkat yang ada secara online di sekolah. Harapannya semua siswa kelas 12 bisa ikut berpartisipasi dan nanti penjadwalannya akan dilaksanakan oleh kurikulum. Siswa bisa hadir tepat waktu ketika tes gitu ya, tidak ada yang terlambat. Kemudian Bapak Ibu mendukung dengan mengharapkan siswa hadir tepat waktu. Kalau masih ada yang bangunnya siang ya mohon untuk dibangunkan, diingatkan sarapannya sesuai dengan waktunya dan menunya juga gizinya yang cukup, sehingga ketika mengerjakan tes nanti harapannya anak-anak bisa mengerjakan dengan maksimal dan hasil yang diperoleh juga nanti bisa maksimal. Ibu dan Bapak yang kami hormati, dalam pelaksanaan tes nanti murni secara online, sehingga kami menyiapkan perangkat yang cukup banyak di sekolah ini. Dalam satu hari ini kita ada 2 kloter, 2 kelompok yang tes. Satu ruangan itu maksimal kita isi nanti sekitar 35 sampai 40 siswa, sehingga bertahap tesnya nanti akan kita laksanakan selama kurang lebih 3 hari di sekolah ini. Dari kesiapan yang ada dan dari jadwal yang ada, ini sekolah sudah merancang jadwalnya, sudah kita sampaikan jadwalnya kepada Bapak Ibu semuanya kemarin, dan akan kita mulai setelah sosialisasi ini pada tanggal 1, 2, 3 nanti ada kegiatan simulasi. Jadi kami juga mengharapkan seluruh siswa bisa mengikuti simulasi tersebut ya, tes secara online gitu. Ini juga kita sambil membekali anak-anak nanti kalau tes ke dunia pekerjaan ini, biar anak-anak juga bisa tes secara maksimal. Tes online daring itu seperti apa, biar mereka juga merasakan. Karena selama beberapa waktu tes ini kan kita menggunakan blended, sehingga ada sebagian yang mengerjakan tulis tangan di sekolah, sebagian ada yang menggunakan HP. Nah, besok anak-anak juga biar merasakan kalau tes online itu seperti apa. Bagi anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, akan kuliah, ini tentu pengalaman ini, tes online ini sangat dibutuhkan. Bagi yang akan bekerja juga nanti kita akan setting sedemikian rupa sehingga ketika anak-anak nanti mengikuti tes ke dunia kerja secara online itu mereka sudah pernah merasakan. Kita membekali pengalaman anak-anak dengan tes online. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk tes asesmen bakat minat ini, jadi ada asesmen bakat dan ada asesmen minat. Jadi nanti bakat-bakat yang ditampilkan dalam tes tersebut, ini ada 7 bakat, meliputi aspek verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, bahasa, dan klerikal. Jadi diharapkan anak-anak itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup ya, dengan 7 aspek itu. Mana mereka yang lebih berbakat untuk menyelesaikan permasalahan.
ketika menghadapi permasalahan apakah mereka cenderung ke aspek verbal, kuantitatif, bahasa, mekanika, dan sebagainya. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian secara minat ini kita teskan ada 3 macam minat. Ada minat dasar, minat metodis, dan minat praktis. Nah, dari minat yang ada kecenderungan siswa ini nanti dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya menggunakan minat dasar, minat metodis, atau minat praktis. Nah, dari hasil tes nanti kita bisa baca bersama-sama, mereka memperoleh skor yang nanti kita bisa komunikasikan, konsultasikan dengan beberapa bapak ibu guru di sekolah ini sehingga bisa dipastikan bakat si A, minat si A ke arah sini gitu. Ini harapannya nanti kalau mereka melanjutkan tadi ke jenjang perguruan tinggi, milih jurusan di perguruan tinggi, milih tempat kuliahnya sesuai dengan bakat minat yang ada pada diri mereka. Begitu juga ketika mereka akan bekerja. Nah, di sektor mana? Di sektor pertanian, pertambangan, industri, atau jasa. Nah, mereka cenderungnya ke arah mana? Sesuaikan juga dengan lowongan kerja yang ada. Ibu dan Bapak yang kami hormati, berkaitan dengan lowongan kerja, ini nanti juga kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan anak-anak. Ini ada satu tawaran dari lembaga yang akan membimbing anak-anak untuk mempersiapkan diri ketika mereka akan terjun di dunia pekerjaan. Hal-hal yang harus disiapkan apa saja ketika tes wawancara, ketika melamar pekerjaan, membuat surat lamaran dan sebagainya. Nanti kita akan bekerja sama dengan lembaga. Nanti mohon persetujuan Bapak Ibu semuanya yang berminat bisa mengikuti bimbingan dari lembaga tersebut, termasuk lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di sekitar Kabupaten Rembang, di Jawa Tengah itu mana-mana saja, itu nanti dari lembaga bimbingan tersebut mengupayakan ya, lowongan pekerjaan yang ada, sehingga anak-anak yang lulus dari SMA Negeri 1 Sumber ini bisa semuanya terserap ke dunia pekerjaan atau bisa semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan yang ada, finansial yang ada, dan sesuai dengan minat mereka, apakah minat mereka mau bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekiranya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi mohon maaf kami belum bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu semuanya karena memang ada tugas yang lain. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Wakakurikulum berkaitan dengan teknis pelaksanaan ABM ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi juga kami mohon dukungan, partisipasi dari semua pihak, termasuk dari Bapak Ibu orang tua wali berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan ABM ini. Semoga anak-anak kita bisa mengikuti ABM tahun ini dengan lancar, dengan sukses, hasilnya bisa maksimal dan bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kerawuhannya di sekolah kami. Kami akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.